Ya, pada akhirnya market masih belum bisa menentukan apakah dia akan lanjut turun atau justru akan mengalami rebound. Tapi yang jelas sampai saat ini level support yang kita tandai memang cukup efektif. Cuman masalahnya seberapa efektif dan seberapa lama dia akan menahan. Dan apakah nanti malam bisa jadi data ekonomi akan menunjang untuk terjadinya rebound. Tapi kita lihat terlebih dulu dari ulasan berikut ini. Oke, satu hal yang cukup bisa dibilang cukup sesuai ya dengan apa yang kita kemarin bahas, yaitu kaitannya dengan rebound yang terjadi pada pasar obligasi ataupun imbal hasil obligasi lebih tepatnya. Ya, US Treasury Yield mengalami rebound setelah dia sempat terekam lebih dulu, kemudian ditutup dengan kenaikan. Hanya saja ini belum memberikan indikasi bahwa dia relatif lebih bullish ya dari sebelumnya. Tapi setidaknya ada minimal ya rebound lah gitu ya. Nah, cuman yang akan menjadi PR utama adalah di area ini, dan itu adalah mirip dengan apa yang kemarin kita bahas. Ada small potential dari head and shoulder itu kalau kaitannya dengan dikhawatirkan terjadinya rejection ya. Kita asumsikan bahwa small head and shoulder-nya adalah di sisi sini. Nah, berarti ini adalah saatnya dia untuk rebound atau lebih tepatnya retest resisten. Kita belum tahu karena yang terbaru dia kembali rebound, apakah nantinya dia akan lebih tinggi atau tidak. Tapi untuk sementara waktu kita masih tetap tandai di sini. Oke, kalau ternyata tidak mampu untuk naik lebih tinggi dan data ekonomi nanti malam ternyata mendukung untuk penurunan imbal hasil treasury, ya itu berarti kita akan kembali ke titik awal yang kita perkirakan bahwa ini adalah head and shoulder ya, small head and shoulder. Di sisi lain yang kita punya terkait dengan head and shoulder lebih besar itu akan ada di sisi sini teman-teman. Nah, ini adalah big head and shoulder-nya yang kita harapkan itu akan terwujud asalkan dia tidak tembus zona high ini. Oke, jadi kita punya areal 4,485%, jangan tembus sampai 1 atau 2 hari ke depan, dan termasuk dari data ekonomi yang cukup bergantian panjang sekali dari hari Selasa sampai ke hari Jumat. Oke, sementara itu sisi lainnya adalah US dollarnya. Kemarin kita sudah sempat singgung dikhawatirkan terjadi rebound, persis dengan apa yang kembali kita bahas. Yang kita khawatirkan adalah dari sini teman-teman. Ya, ini kita pernah bahas, kita khawatir bahwa ini adalah terjadinya swing low traffic untuk inverse head and shoulder. So far dia betul, reboundnya pas banget gitu ya. Nah, tinggal pertanyaan berikutnya adalah apakah nanti dia akan rebound dan reboundnya itu sejauh mana. Oke, kalau misalnya kita asumsikan nilai inverse head and shoulder, maka neckline yang akan terbentuk adalah di sini. Nah, saat ini dia bisa dikatakan sedang menguji neckline-nya. Kalau iya, berarti penembusan itu akan menunjang untuk kenaikan lebih lanjut, dan berarti targetnya adalah setinggi bagian ini. Nah, ini yang kita perlu tinjau bersama dalam 1 atau 2 hari ke depan. Mungkin saja akan lebih tinggi dari level 100 atau mungkin saja paling banyak mentok di level 101. Oke, setidaknya ini masih tetap menjadi acuan. Tapi seandainya ternyata apa yang kita khawatirkan itu tidak terjadi, ya asumsi saya adalah misalkan data ekonomi nanti malam relatif lebih jelek atau lebih lemah dari ekspektasi, maka belum tentu kita akan dapatkan ke level sini. Bisa saja posisinya adalah dia reject dan kemudian dia turun kembali. Nah, ini yang akan kita lihat dalam 1 hingga 2 hari ke depan. Data durable goods order di minggu lalu yang praktis tidak terlalu memberikan respon ataupun reaksi, tapi kemarin juga relatif sepi data, lalu kemudian fokusnya adalah kepada retail. Nah, nanti malam akan ada data ekonomi kaitannya dengan consumer confidence dan juga job openings. Jadi kita akan melihat dari penentu-penentu tersebut, termasuk apakah nantinya dia akan lanjutkan tembus di atas ini atau justru kembali ke bawah. Dan jangan lupakan ada FOMC meeting, kemudian ada data GDP dan juga ada inflasi PCE yang mungkin akan menjadi penentu berikutnya. Oke, kalau begitu untuk saat ini kita asumsikan bahwa dolar sedang berkuasa, sedang dominan, dan itu yang membuat kenapa pound sterling kecenderungannya mengalami penurunan. Dan kalau teman-teman ingat kemarin kita sudah sempat singgung terkait dengan head and shoulder. Ya, ini bagian left, ini bagian head, kemudian ini bagian right shoulder-nya. Dan so far so good ya, dia sudah tembus di bawah neckline, dan neckline-nya adalah di 1.3370 ya. Dan karena dia sudah tembus, berarti otomatis yang harusnya terjadi adalah penurunan lanjutan. Nah, penurunan lanjutan ini yang kita anggap bahwa penurunannya potensinya adalah sesuai ketinggian dari head, dan itu kita sudah ukur, kurang lebih ternyata targetnya ada di 1.29 yang secara kebetulan juga nempel di MA 200 bagian daily. Oke, kalau begitu dominan bearish untuk hari ini kita mau tidak mau incar sell kembali, dan kelihatan di sini potensi dari grafik 4 pun sudah mengalami penembusan di sini, sehingga akhirnya kalaupun kita asumsikan akan terjadi rebound, saya tidak expect dia lebih tinggi dari 3370. Oleh karena itu level sell masih tetap dikuasai di situ.
dengan target potensial bisa saja mengincar 1.3240-an atau yang paling jauh itu mungkin akan mengincar 1.3140. Ya setidaknya berjenjang ya, kita belum tentu akan mendapatkan penurunan terlalu tajam karena memang dia harus bertahap. Nah di sisi lain juga, kalaupun Anda menggunakan areal seperti ini, maka sebetulnya yang kita lihat di sini pantauannya adalah kurang lebih Anda bisa lihat pola pergerakan yang sangat dominan, yaitu kalau kita perhatikan dari sisi pertama. Waktu itu kita mengatakan atau sempat memperkirakan terkait dengan double top. Double top di sini ternyata confirm saat dia tembus neckline, kemudian lanjut turun, kemudian dia sempat rebound, tapi rebound tersebut tertahan di neckline itu dan lanjutkan penurunan. Penurunan secara berjenjang juga turun lebih rendah dan bahkan lanjut ke level support seperti historical ini. Kemudian sempat juga mengalami rebound yang cukup tinggi sampai akhirnya kalau kita perpanjang di sisi kiri itu ternyata kembali mentok di sisi resisten psikologisnya, sehingga akhirnya dia kembali turun dan akhirnya juga berada di sisi bawah level neckline. Oke, kalau begitu yang pertama kali ya, karena ini akan sensitif ke depan, mirip dengan skenario ataupun strategi sebelumnya, dia akan nempel ataupun mencapai target dari support psikologis ataupun support historical. Maka target yang memungkinkan adalah target dari historical bagian sini. Nah ini adalah kurang lebih waktu terjadi di tanggal 15 Mei 2025. Berarti otomatis 1.3250, 1.3240. Oke, selama itu dominan, minimal Anda lihat ke depan, jangan sampai dia tembus di atas area 1.3440-an. As long dia nggak tembus di atas itu, berarti kita masih tetap dominan untuk tetap melakukan sell. Kemudian kalau kita lihat dari harga crude oil, sepertinya hari ini saya ubah strategi. Saya ikuti lebih dulu sentimen market yang ada kaitannya dengan ancaman geopolitik yang terbaru dari Rusia dan juga Amerika. Kemudian juga terkait dengan optimisme dari perang dagang yang akan berakhir. Kemudian juga terkait dengan ketidakpastian dari sisi hal lain, yaitu kaitannya dengan OPEC yang katanya diisukan akan menghentikan sementara waktu untuk produksi ya. Jadi kalau lihat di sini saya sudah tidak menggunakan lagi bearish flag ataupun bearish wedge. Yang kita lihat saat ini adalah potensi yang kita katakan kemarin, yaitu katanya dengan potensi double bottom. Double bottom ini neckline-nya di sini sesuai dengan kemiringan ini berarti dia sudah terlihat tembus. Oke, berarti itu adalah alasan saya untuk hari ini mengincar atau mengeksekusi dengan potensi buy. Nah, targetnya sampai mana? Targetnya nggak muluk-muluk, kemungkinan saya akan melihat itu sebagai peluang untuk retest area 68. Tapi setelah itu saya tidak melihat ada peluang untuk kenaikan lebih lanjut. Karena kalau kita kaitkan dengan ancaman tarif untuk Rusia, ataupun bahkan embargo minyak dari Uni Eropa kepada minyak Rusia, yang saya khawatirkan adalah respon dari Putin. Kalau memang ternyata respon dari Putin itu tidak terlalu, ya katakanlah tidak terlalu volatile ya, maka yang paling memungkinkan adalah dia akan redam dengan sendirinya. Tapi kalau ternyata Putin membalas dan akhirnya menggunakan ya mungkin saja senjatanya untuk menekan pihak lain, termasuk juga peperangan lebih berlanjut kepada Ukraina, ya maka ini kemungkinan dia akan lanjutkan kenaikan di atas level $70. Tapi untuk sementara ini target saya adalah area 68. Dan itu kemungkinan akan terjadi untuk beberapa waktu ke depan. Oke, sementara untuk emas sendiri, posisinya setelah kemarin ternyata betul terkait dari target yang kita tandai kemarin, ya dia tembus dan kemudian penurunan ini memang sedikit tertahan ya. Ya, dia sedikit tertahan di area ini, tapi coba kita perhatikan ya, area ini adalah sebelumnya kita tandai sebagai area potential support. Kemarin saya sempat sebutkan hati-hati kalau sudah sentuh 3.300 atau mendekati. Kemudian dia rebound. Dan di bond ini juga saya rasa juga hampir mirip dengan apa yang terjadi di sisi sini. Jadi pada dasarnya kalau Anda perhatikan dari sisi sini, saya pun bisa tarik dengan area yang sama dengan asumsi bahwa inilah bagian flag. Nah, ini yang memungkinkan kejadian berikutnya adalah harusnya masih terjadi penurunan. Jadi kalau lihat dari sini tahapannya dia jelas turun, maka di sini pun akan kembali mengalami penurunan. Nah, tinggal penurunan ini apakah akan berakhir di zona yang kita tandai sejak kemarin, yaitu areal 3295, 3280. Nah, kalau iya, berarti Anda sebaiknya segera selesai, jangan lakukan sell lagi kalau sudah mendekati 3295 ataupun 3282. Artinya, Anda kemungkinan bisa mencari alasan untuk buy dengan asumsi cari critical candlestick yang kemungkinan memberikan isyarat reversal, mirip dengan inverse head and shoulder, ataupun mungkin inverted hammer, ataupun bahkan terkait dengan doji. Nah, berarti di sini kita akan lakukan buy dengan asumsi bahwa data ekonomi nanti malam relatif lebih rendah. Nah, yang saya minta Anda lakukan adalah di malam hari nanti,
cari level ataupun candle, 2 candle seperti ini adalah bullish harami, atau 1 candle seperti ini, yaitu inverted hammer. Atau bisa juga mencari doji candle seperti ini yang juga diartikan sebagai hammer. Setelah penurunan lalu kemudian terdapat doji candle ataupun pasangan candle seperti ini, itu akan memungkinkan dia untuk kembali naik ataupun rebound, dan itu akan jauh lebih kuat. Nah, pastikan juga didukung dengan data ekonomi yang relatif lebih lemah daripada ekspektasi. Sementara di grafik keempatnya, ini berarti menandakan area merah ini sudah efektif atau masih efektif, tapi yang dikhawatirkan adalah rentan untuk terjadi penurunan, sehingga lagi-lagi saya ingatkan kembali di area 3282 sampai 3295. Baru di sini kita lakukan incar buy.